segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Hari ini kita puji Tuhan, kita bernyanyi, terima kasih Tuhan, ku naikkan syukurku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur boleh beribadah hari ini. Tolonglah kami supaya dapat beribadah dengan tenang teduh untuk mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, pernahkah kamu melihat seekor induk ayam dengan anak-anaknya yang kecil? Ia memelihara dengan baik anak-anaknya itu. Ia memberi makan dan melindungi anak-anaknya. Tiba-tiba, induk ayam itu melihat bahaya. Seekor burung elang besar melayang-layang di udara di atas mereka, hendak menangkap seekor anak ayam. Segera induk ayam melindungi anak-anaknya dan menyembunyikan mereka ke bawah sayapnya yang lebar dan kuat. Induk ayam tidak mau kehilangan satu pun dari anak-anaknya. Adik-adik, jika seekor induk ayam dapat mengasihi anak-anaknya, peduli kepada anak-anaknya, betapa lebih lagi yang dilakukan Tuhan bagi kita. Tuhan mengasihi kita dan peduli kepada kita. Hari ini kita menyaksikan sebuah cerita di Alkitab bagaimana Tuhan peduli kepada manusia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita baca Alkitab kita dari Kejadian 6 ayat 7 sampai 8. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Adik-adik,
Alkitab menceritakan kepada kita seorang bapak. Namanya Nuh. Nuh memiliki 3 anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nuh mengasihi Tuhan dan taat kepadanya. Tetapi orang-orang di sekitarannya tidak taat kepada Tuhan. Mereka senang berbuat jahat, mencuri milik orang lain, berbohong, dan saling melukai satu dengan yang lain. Hal-hal inilah yang menyedihkan hati Tuhan. Suatu hari, Tuhan berkata kepada Nuh, "Karena manusia semakin jahat, maka aku akan mendatangkan air bah atau banjir yang sangat besar untuk menghukum mereka. Karena itu, buatlah bagimu sebuah bahtera atau kapal yang besar, engkau dan keluargamu, dan dari segala yang hidup dan segala apa yang dapat dimakan." Nuh melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Ia dan keluarganya membuat kapal yang sangat besar yang disebut bahtera. Adik-adik, orang banyak sangat heran membuat Nuh sibuk membuat bahtera. Kalian sedang membuat apa? Membuat bahtera. Untuk apa? Tuhan akan mengadakan banjir yang besar. Tuhan menyuruh kami untuk membuat bahtera supaya dapat selamat. Banjir besar? Mana mungkin? Lihat, langit begitu cerah. Orang banyak tidak percaya bahwa Allah akan melakukan semua yang telah dikatakannya. Mereka terus-menerus mengejek Nuh dan keluarganya, dan terus melakukan yang jahat. Namun, Nuh terus membangun bahtera itu sampai selesai. Sebelum Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, Tuhan mengirimkan binatang-binatang dan burung-burung setiap jenis sepasang. Semuanya masuk ke dalam bahtera. Ajaib sekali ya. Setelah itu, Tuhan berkata, "Tibalah waktunya. Nuh, masuklah ke dalam bahtera." Setelah mereka masuk, Tuhan sendiri menutup pintu bahtera itu di belakang mereka. Adik-adik, tidak lama kemudian hujan mulai turun. Semakin lama, semakin deras. Dan banjir yang besar meliputi bumi. Banjir menutupi rumah-rumah, pohon-pohon yang tinggi, dan gunung-gunung yang besar. Semua orang yang di luar bahtera telah binasa. Tetapi Nuh dan keluarganya aman di dalam bahtera. Tuhan peduli kepada semua orang. Tuhan memerintahkan membuat bahtera supaya ada tempat yang aman ketika air bah datang. Tetapi selain Nuh tidak ada yang mau masuk ke dalam bahtera karena mereka tidak mau percaya kepada-Nya. Setelah beberapa lama, air bah mulai surut dan kemudian kering. Tuhan berkata kepada Nuh, "Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau dan keluargamu, serta semua binatang yang ada di dalamnya."
Betapa senangnya mereka mencium udara segar, melihat langit yang sangat cerah, serta matahari yang bersinar. Nuh dan keluarganya mengucap syukur kepada Allah dan beribadah kepadanya. Melihat hal itu, Tuhan senang dengan ibadah Nuh. Tuhan berjanji, selama bumi masih ada, tidak akan ada lagi air bah. Dan sebagai tanda perjanjian, Tuhan membuat pelangi yang indah. Adik-adik, Tuhan peduli kepada manusia. Sebagaimana kisah Nuh yang sudah diceritakan, manusia melakukan kejahatan karena manusia telah berbuat dosa. Firman Tuhan berkata, manusia berdosa harus dihukum, karena upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian jugalah pada masa kita saat ini. Kita semua pantas dihukum karena kita semua telah berdosa di hadapan Tuhan. Tapi karena Tuhan sayang pada kita, Dia peduli kepada kita, maka diberkatinya Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Dia berada di dalamnya, yang membawa kepada keselamatan. Sebaliknya, setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia berada di luarnya, yang membawa kepada hukuman, yaitu api neraka. Nah adik-adik, supaya kita bisa selamat dari hukuman, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu yang mau percaya, terimalah Tuhan Yesus ke dalam hatimu dan percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatmu. Tuhan telah berjanji memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Ayat hafalan kita, Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Mari kita kembali memuji Tuhan. Nabi Nuh, medley percaya pada Yesus. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam Batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Percaya pada Yesus itulah untungku, Ia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena telah mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami untuk percaya kepadamu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.